Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 05059094, jurusan Sistem Informasi dari UPPJJ UT Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1, algoritma dan pemrograman. Di sini kita lihat nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Oke. Di sini saya sudah buat rangkumannya dari beberapa sumber. Saya bacakan. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pendahuluan, algoritma merupakan fondasi utama dalam dunia pemrograman komputer. Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian instruksi langkah demi langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Kehadirannya memungkinkan komputer untuk memproses informasi secara sistematis dan menghasilkan solusi yang diinginkan. Tanpa algoritma yang jelas, komputer hanyalah sekumpulan perangkat keras tanpa arah. Konsep dasar algoritma. Beberapa karakteristik penting dari algoritma meliputi finiteness atau keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah yang terbatas. Yang kedua, definiteness, kepastian. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, ada input atau masukan. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan. Yang keempat, ada output, keluaran. Algoritma harus menghasilkan 1 atau lebih keluaran. Yang kelima, ada effectiveness atau efektivitas. Setiap langkah dalam algoritma harus dapat dilaksanakan secara efektif oleh komputer. Algoritma dapat dipresentasikan dalam berbagai bentuk seperti bahasa alami, pseudokode atau kode semu, dan diagram alir atau flowchart. Pemilihan representasi bergantung pada tingkat detail dan tujuan penggunaannya. Kemudian ada peran algoritma dalam pemrograman. Dalam dunia pemrograman, algoritma menjadi cetak biru atau blueprint bagi kode program. Seorang programmer terlebih dahulu merancang algoritma untuk memecahkan masalah, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman tertentu agar dapat dieksekusi oleh komputer. Efisiensi dan kebenaran suatu program sangat bergantung pada kualitas algoritma yang mendasarinya. Algoritma yang baik akan menghasilkan program yang berjalan cepat, menggunakan sumber daya secara efisien, dan memberikan hasil yang akurat. Ada beberapa jenis-jenis algoritma dasar. Yang pertama, algoritma sekuensial, langkah-langkah dieksekusi secara berurutan. Yang kedua, algoritma percabangan atau kondisional, langkah-langkah tertentu dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu, misalnya menggunakan pernyataan if-else. Yang ketiga, ada algoritma perulangan atau iteratif. Sekelompok langkah diulang beberapa kali hingga kondisi tertentu terpenuhi, misalnya menggunakan for atau while loop. Yang keempat, ada algoritma pencarian atau searching. Algoritma untuk menemukan data tertentu dalam sekumpulan data, misalnya linear search, binary search. Algoritma pengurutan atau sorting. Algoritma untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu, misalnya bubble sort, quick sort, merge sort. Dunia pemrograman komputer. Dunia pemrograman komputer adalah bidang yang luas dan terus berkembang, yang melibatkan proses perancangan, penulisan, pengujian, dan pemeliharaan kode program. Algoritma adalah jantung dari proses ini. Pemahaman yang kuat tentang algoritma memungkinkan programmer untuk memecahkan masalah secara sistematis dan efisien, merancang program yang efektif dan andal, mengoptimalkan kinerja program, mempelajari bahasa pemrograman baru dengan lebih mudah, berkembang dalam berbagai bidang ilmu komputer seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan pengembangan web. Kesimpulannya, algoritma adalah konsep fundamental yang tak terpisahkan dari dunia pemrograman komputer. Kemampuan untuk merancang, menganalisis, dan mengimplementasikan algoritma yang efisien adalah keterampilan penting bagi setiap programmer. Dengan pemahaman yang baik tentang algoritma, programmer dapat menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif dan efektif untuk berbagai permasalahan. Ini saya sudah memberikan beberapa daftar pustakanya ya teman-teman. Kemudian yang B, ada sejarah Java dan perkembangannya saat ini. Sejarah Java dan perkembangannya. Awal mula tahun 1991 sampai 1995,
Java lahir dari proyek Grand Project di Sun Microsystems pada tahun 1991, dipimpin oleh James Gosling. Tim ini awalnya bertujuan untuk mengembangkan bahasa pemrograman untuk perangkat elektronik konsumen. Bahasa yang pertama kali dikembangkan bernama OWK. Namun, karena kurangnya minat di pasar tersebut, fokus proyek dialihkan ke internet yang sedang berkembang pesat. Pada tahun 1995, OWK diubah namanya menjadi Java dan secara resmi diperkenalkan. Slogan White Ones Run Anywhere atau WORA menjadi ciri khas Java berkat adanya Java Virtual Machine atau JVM yang memungkinkan kode Java berjalan di berbagai platform tanpa perlu dikompilasi ulang. Masa keemasan tahun 1996 sampai 2010. Setelah dirilis secara publik pada tahun 1996, Java dengan cepat mendapatkan popularitas. Kemampuannya untuk berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux menjadikannya pilihan utama untuk pengembangan aplikasi enterprise, aplikasi web dengan teknologi seperti Servlet dan GSP, dan aplikasi mobile terutama dengan platform Java ME. Android, sistem operasi mobile paling populer di dunia, juga dibangun dengan sebagian besar kode menggunakan Java, meskipun kini Kotlin juga menjadi bahasa resmi. Berbagai framework dan library yang kaya seperti Spring dan Hibernate semakin mempermudah pengembangan aplikasi skala besar dengan Java. Perkembangan di bawah Oracle 2010 sampai sekarang. Pada tahun 2010, Oracle mengakuisisi Sun Microsystems dan pengembangan Java berada di bawah naungan Oracle. Sejak itu, Java terus mengalami evolusi dengan rilis versi-versi baru yang membawa fitur-fitur modern dan peningkatan kinerja. Beberapa perkembangan penting meliputi Java 8, ada rilis cepat sejak Java 9, ada modularitas project Jigsaw di Java 9, dan dukungan untuk cloud. Software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java ada Android Operating System, kemudian ada IntelliJ IDEA. Kesimpulannya, dari awal mulanya sebagai bahasa untuk perangkat elektronik konsumen hingga menjadi salah satu bahasa pemrograman paling dominan di dunia enterprise, web, dan mobile, Java telah menempuh perjalanan yang panjang dan dinamis. Dengan dukungan komunitas yang besar dan evolusi yang berkelanjutan di bawah Oracle, Java tetap menjadi pilihan yang relevan dan kuat untuk berbagai jenis pengembangan perangkat lunak hingga saat ini. Kemudian sudah saya cantumkan juga daftar pustakanya. Setelah itu nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode pada kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudokode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Di sini saya sudah membuat flowchartnya. Oke. Diawali dari mulai, kemudian input golongan dan jam lembur. Kita balik lagi ke soal. Di sini ada 3 golongan. Golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Ini sudah saya buat ya, teman-teman. Ada golongan A. Golongan A gajinya 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Ini untuk kondisi yang pertama. Setelah itu, ada kondisi selanjutnya. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dan sebagainya. Di sini sudah saya buat. Jika lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Kemudian, jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34%.
Jika lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Jika lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Setelah itu kita hitung output. Outputnya dengan cara gaji golongan ditambah gaji lembur. Proses perhitungannya gaji golongan ditambah gaji lembur. Setelah itu di sini kita akan dapat hasilnya. Setelah itu diakhiri dengan selesai. Nah, selain flowchart, kita juga disuruh buat pseudocode. Di sini juga saya sudah membuat pseudocodenya. Nih, diawali dengan star, kemudian input golongan dan input jam lembur. Setelah itu kita masukkan kondisi. Jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Kemudian kita akhiri kondisi tersebut. Setelah itu kondisi kedua yang masalah lembur. Kita masukkan lagi kondisinya. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30%. Jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya 32%. Jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya 34%. Jika jam lemburnya 4 jam, maka gaji lemburnya 36%. Jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38%. Kemudian kita akhiri juga kondisinya. Setelah itu kita hitung total penghasilannya. Total penghasilannya rumusnya gaji pokok ditambah gaji lembur. Setelah itu baru kita menemukan output dari total penghasilannya. Oke, nanti flowchart dan pseudokodenya akan saya pindahkan ke Word ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.